saya tahu tahlilan dan yasinan sempena kematian seseorang yang kita hadiahkan. Dia bukanlah sunnah Nabi, juga bukan sunnah para sahabat, tapi dia lebih kepada adat. Hanya saja bila saya tidak ikuti, saya akan dipulaukan. Bagaimana sepatutnya, Pak Ustaz? Cara kita untuk membantu jenazah. Nah, Ustaz combinekan pertanyaan ini dengan pertanyaan kedua yang hampir serupa. Bagaimana cara kita ikut sunnah Nabi mengurus jenazah? Lebih-lebih lagi jenazah itu ada di rumah kita. Dari A hingga Z. Ikut sunnah. Sedangkan jenazah itu ada di rumah. Nah, Ustaz kira semua kita tahu, Nabi SAW secara nyata tak pernah suruh. Bila seseorang itu mati, lalu bacalah La ilaha illallah banyak-banyak, baca yasin, hadiahkan pahala tahlilan kamu itu dan yasinan kamu itu kepada si mati. Tak pernah. Cuma itu diambil oleh setengah ulama yang menyokong pahaman tersebut, diambil secara kias. Bila kita bertahlil la ilaha illallah, bila kita baca surat yasin, kan kita dapat pahala. Lalu pahala itu milik kita, apa salahnya kita sedekahkan kepada orang lain? Hadirin dan hadirat, dalam masalah ibadat, dia tidak boleh kias. Ibadat mesti ada dalil. Apalagi dalam ilmu usul disebut, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam bab ibadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, Ustaz lebih cenderung untuk memberi nasihat. Jika ada yang punya pandangan macam itu, hormatilah. Tapi kita juga minta agar mereka hormati pandangan kita yang tak mau terlibat dengan acara-acara, apalagi dibuat pada hari ketiga kematian ketujuh, apalagi sampai ada anggapan kononnya pada hari-hari tersebut roh balik ke rumah lihat anak cucu. Keyakinan macam itu ada unsur-unsur reinkarnasi, yaitu meyakini roh boleh balik-balik, dan itu adalah fahaman Hindu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau ditanya, Pak Ustaz, itu pandangan siapa? Ustaz boleh jawab, itu bukan pandangan atau suruhan Rasul, juga Khulafaur Rasyidin yang kita disuruh agar ikuti mereka. Juga bukan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Lihat kitab utama Imam Asy-Syafi'i, tertera di dalam kitab Al-Um. Bacaan-bacaan yang dikirim kepada orang mati tidak sampai kepada orang mati. Malah semua imam mazhab sepakat mengatakan bahawa keramaian-keramaian kenduri kendara pada hari sekian kesian dari kematian, dia termasuk an-niyahah, termasuk dalam bab meratap kematian. Dan Nabi bersabda, an-niyahah minal jahiliyah, meratap kematian itu termasuk amalan atau budaya orang-orang Arab jahiliyah. Cuma harapan Ustaz, janganlah perbezaan dalam hal ini dianggap perbedaan besar. Bukan. Dia bukan perbedaan usul, tapi furu'.
Nah, berbalik kepada apa yang patut kita lakukan, Pak Ustaz. Ada panduan dari Nabi. Terhadap orang yang sudah meninggal dunia, kamu yang masih hidup mesti lakukan 4 perkara. Mandikan, kafankan, salatkan jenazah, dan kebumikan. Ini fardu ain. Mesti kita lakukan. Oh, terhadap orang yang sudah dikebumikan, boleh tak kita menolong mereka? Boleh. Dengan cara yang telah diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain doa. Tidak ada larangan dari Nabi, malah Nabi sangat galakkan. Sebagaimana yang Allah berfirman menyebut tentang sifat orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami. Kata ulama tafsir, itu memberi isyarat. Orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka, ada yang hidup, ada yang sudah mati. Maknanya berdoa untuk orang yang sudah mati. Antara lain, Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kuburannya bagikan kawah-kawah dari api neraka. Ya Allah, berilah kemampuannya untuk menjawab semua soalan mukar wa nakir dengan baik. Ya Allah, gantikanlah untuk yang meninggal dunia itu keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya. Rumah yang lebih baik dari rumah sebelumnya. Yes, itu doa. Ya Allah, hindarkan roh si fulan itu dari azab kubur dan azab api neraka. Yes, itu doa. Lebih-lebih lagi yang boleh menolong itu adalah anak cucu arwah. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah. Dia dulu pernah bantu pembinaan masjid ke, tahfiz ke, rumah anak yatim ke, bina rumah sakit Islam ke, bina macam-macam lah untuk kegunaan kepentingan orang ramai, dia akan dapat sedekah jariah. Terus menerus. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu, hendaklah kamu sebar-sebarkan. Ilmu yang dapat diambil manfaat oleh orang hidup. Itu sebabnya Ustaz suka menulis. Suka memberi ceramah yang baik-baik. Sebanyak mana orang yang follow, yang telah memahami dan ikut amal dan ilmu yang betul, sama ada ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang selok belok agama. Kita yang mengajar. Termasuk yang ikut share kepada grup masing-masing YouTube yang disediakan oleh tim Uday. Termasuk. Terus menerus akan dapat. Itu yang Ustaz heran itu. Mengapa jadi berat sangat tangan ni. Tapi terhadap perkara-perkara yang tak senonoh, begitu rajin WhatsApp. Yang sudah pasti, kita malas. Allahu Akbar. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3, sedekah jariah. 2, ilmu yang dapat diambil manfaat oleh orang lain. Yang ketiga, anak yang melakukan amal saleh, lalu mendoakannya. Nah, yang itu tuh sampai. Ini antara lain. Kalau dia ada hutang, kita tolong bayarkan. Kalau dia belum haji atau umrah, kita hajikan dan umrahkan dia. Itu semua perkara-perkara yang boleh membantu si mati. Kita berbalik kepada soalan yang kedua. Pak Ustaz, dalam surat Luqman, ini yang tanya ini namanya Luqman dari Indonesia, dari Kerawang, Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat.
Kata Luqman dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Allah menyebut dalam ayat ini, sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Satu, dialah yang menurunkan hujan. Dua, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiga, dia mengetahui apa yang akan diusahakan oleh seseorang pada hari esok. Empat, dan dia tahu di bumi mana dia akan mati. 5 perkara ini termasuk perkara ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nah, sekarang pertanyaan saudara Luqman tentang surat Luqman ayat 34. Bagaimana dengan penemuan sains hari ini, Pak Ustaz? Di mana janin dalam rahim ibu pun sudah dapat diketahui sebelum dilahirkan. Lelaki ke, perempuan ke, dia sihat ke, dia sedang sakit ke. Melalui scan, melalui cara-cara tertentu, berdasarkan ilmu sains hari ini, mereka dapat tahu. Tidakkah ayat itu bercanggah dengan penemuan terkini dalam ilmu sains dan teknologi? Jawab ringkasnya, tidak, Luqman. Tidak bercanggah. Bila ditanya mengapa, dengan diskan orang yang sedang hamil besar, doktor kadang-kadang dapat mengetahui jantina. Maksudnya jenis baby tersebut laki-laki ke wanita dapat tahu. Jantungnya berlubang ke, kidney-nya rosak ke, doktor dapat tahu. Tapi kadang-kadang tak tahu juga. Kadang-kadang tersalah juga, tersilap juga. Okey, taruhlah kita katakan tahu jantinanya, jenis kelaminnya. Jantina kalau di Malaysia, maksudnya di Indonesia jenis kelamin, laki-laki ke atau wanita. Tapi kita kena ingat, kalau hanya setakat itu pun kadang-kadang betul, kadang-kadang silap. Tapi apa yang diketahui oleh Allah jauh lebih banyak. Allah tahu dah baby itu berapa umurnya lalu dia mati. Dalam umur 2 hari ke, dalam umur 20 tahun ke, atau baby tersebut hidup di dunia sampai 70-80 tahun, Allah tahu. Tahukah saintis tersebut dia akan jadi anak yang baik ke, anak yang jahat? Tahukah saintis dia akan jadi penghuni syurga ke kelak pada hari kiamat atau penghuni neraka? Tahukah saintis dia akan jadi anak yang baik ke atau anak yang durhaka pada mak bapa? Tahukah saintis berapa ketinggiannya? Apa warna kulitnya nanti? Apa pekerjaannya? Semua saintis tak tahu. Tapi Allah tahu, clear, jelas segala-galanya. Sebab Allah Maha mengetahui. Atas sebab itu, Allah dah suruh kalam tulis nasib baby tersebut. Cukup.
Jangan katakan ia bercanggah. Apa yang saintis tahu, hasil scan baby tersebut, hanya kadang-kadang hanya jantina saja. Itu pun kadang-kadang silap juga. Mudah-mudahan Luqman dan para pemirsa sekalian dapat memahami maksud Ustaz. Yang ketiga, Pak Ustaz, jika seseorang musafir, mereka dibolehkan jamak dan qasar bila jarak itu memenuhi syarat. Tetapi Pak Ustaz, atas sebab-sebab tertentu, mereka yang tadi ingin jamak dan qasar terlepas masa tersebut. Lebih-lebih lagi bila jamak takhir. Jamak takhir zuhur dan asar dilakukan waktu asar. Tiba-tiba dah masuk waktu maghrib. Maklum dalam safar, kita tak tahu sangat tentang timing. Bila itu terjadi, bila seseorang yang ingin jamak antara maghrib dengan isya, jamak takhir, tiba-tiba masuk waktu subuh, kan itu maknanya berakhir sudah waktu isya. Pertanyaannya, kalau orang tersebut berkeadaan demikian, dia kena qada salatnya yang tertinggal tersebut, sama ada zuhur asar atau maghrib isya. Bolehkah mereka juga mengqadanya secara jamak dan qasar? Jawabnya, boleh. Selagi mereka itu dalam safar. Selagi mereka itu dalam safar. Boleh mereka buat jamak dan qasar dengan niat qada yang kita tak dapat melakukannya pada waktunya. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak Ustaz, pada subuh Makkah, imam selalu membaca surat As-Sajdah pada subuh Jumaat. Betul? Tetapi saya lihat ketika berada di Mekah, pagi Jumaat, imam buat sujud sajadah sampai ayat yang ke-15. Imam akan sujud. Namanya sujud sajadah. Tapi saya lihat banyak sungguh dari kalangan makmum yang rukuk. Apalagi makmum tidak tahu yang itu surat sajadah. Cuma imam hanya berkata, Allahu Akbar. Imam ketika itu langsung sujud. Yang namanya sujud sajadah. Apa yang didengar oleh makmum, apalagi tempatnya jauh, tak dapat melihat. Mereka mungkin berada pada rakaat, pada tingkat 2 atau ground floor. Tak nampak pergerakan imam. Kedudukan mereka ketika itu rukuk. Mereka sadar tak sadar ketika imam lagi-lagi menyebut Allahu Akbar untuk berdiri. Menyambung ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Pertama yang disebut Allahu Akbar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua yang mereka baca itu tatajafa junubuhum, sambungan sajadah, bukan Alhamdulillah. Akhirnya makmum menyadari yang mereka tersilap. Bagi pandangan Ustaz, tidak mengapa dan sah, tidak batal salat mereka untuk terus saja dalam salat. Sampai imam mengakhiri surat As-Sajdah lalu rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Rukuk yang pertama bagi imam, tapi bagi mereka rukuk yang kedua. Tapi rukuk pertama tadi karena kesalahan. Bagi pandangan Ustaz, tidak membatalkan salat subuhnya. Karena dia lakukan tanpa sengaja. Wallahu a'lam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu dan kita
Jumpa lagi insya-Allah pada hari Isnin akan datang, dan kita akhiri dengan doa.